Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meka Riani dengan NIM 1930111048, PGMI 5A. Nah, di sini saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batu Sangkar. Dan saya akan menyampaikan praktikum tentang materi perubahan wujud benda. Nah, yang pertama yaitu sebelum kita mengenal atau saya membahas tentang wujud benda, saya akan memperkenalkan alat dan bahan praktikum saya terlebih dahulu. Alat yang pertama yaitu atau bahan yang pertama yaitu es batu. Yang kedua yaitu gelas. Yang ketiga air. Yang keempat piring. Yang kelima yaitu kain yang berwarna hitam. Yang ketujuh kapur baros. Yang kedelapan korek, dan yang kesembilan yaitunya lilin. Nah, selanjutnya saya akan membahas terlebih dahulu yaitu wujud dari benda tersebut. Nah, benda memiliki ada 3 wujud. Nah, yang pertama yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, masing-masing dari benda cair, gas, dan padat ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yang pertama yaitu benda padat. Ciri-ciri dari benda padat yang pertama yaitu bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua yaitu menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga yaitu dapat diubah dengan cara tertentu. Nah, ciri-ciri dari benda cair yaitu yang pertama, bentuknya bisa berubah-ubah. Yang kedua, permukaan selalu datar dan ia menempati suatu ruang. Jika dia diletakkan pada satu wadah, maka dia akan menempati bentuk wadah tersebut. Yang kedua yaitu dapat meresap melalui celah-celah atau lubang. Nah, yang ketiga yaitu juga memiliki berat. Yang keempat, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan selanjutnya yaitu ciri-ciri dari benda gas. Ciri-cirinya yang pertama yaitu bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume yang tidak sesuai. Nah, yang kedua yaitu memberikan tekanan ke segala arah. Yang ketiga yaitu menampakkan dan memiliki berat. Yang keempat yaitu secara umum tidak dapat dilihat langsung oleh mata tentunya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menguraikan tentang proses pencairan, pembekuan, penyuplinan, pengkristalan, pengembunan, dan pembekuan. Nah, yang pertama yaitu proses pencairan. Proses pencairan yaitu berupa wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, contoh di sini yaitu mulai dari batu es. Nah, batu es termasuk benda padat. Kemudian ketika dia diletakkan di ruangan terbuka dan suhunya juga sudah berubah, maka dia akan mencair dan disebut dengan pencairan. Seperti batu es yang telah diletakkan di ruangan terbuka, dia akan mencair dan akan mengeluarkan air. Nah, itu dinamakan dengan mencair. Nah, contoh lain juga serupa dengan korek api, serupa dengan lilin. Ketika lilin kita nyalakan, diberikan suhu atau kalor yang disumberkan dari api, maka lilin akan mencair. Lilin semulanya yaitunya benda padat, ketika dinyalakan api dia akan mencair, disebut dengan mencair. Nah, selanjutnya yaitu membeku. Membeku adalah sebuah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Dari wujud benda cair menjadi padat. Contohnya yaitu air.
air yang bersuhu sedang kita masukkan ke dalam freezer dengan suhu tinggi, maka dia akan menjadi es batu seperti yang telah saya buat, yaitu mulanya yaitu benda cair berupa air, kemudian saya masukkan ke dalam freezer, barulah dia menjadi benda padat. Dan contohnya satu lagi yaitu seperti lilin tadi yang telah kita panaskan kemudian meleleh yang disebut dengan pencairan, kemudian ketika suhunya telah normal atau berubah menjadi dingin, maka dia akan membeku kembali seperti ini, disebut dengan pembekuan. Nah, setelah proses pembekuan kita masuk ke selanjutnya, yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contoh dari menguap yaitu seperti air yang telah saya didihkan, dia akan membuat gelembung karena suhunya telah naik, dan ini disebut dengan menguap. Nah, selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun yaitu proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, di sini saya juga menggunakan air yang sudah mendidih ini. Air yang sudah mendidih mengeluarkan zat gas, kemudian membentuk pengembunan di sekeliling wadah yang saya gunakan untuk merebus air ini. Ini disebut dengan mengembun air yang berada di sekitar tutup dari magicom ini. Ini dikarenakan karena kalor yang dihasilkan atau suhu panas yang dihasilkan oleh proses perebusan air ini tidak terhalang oleh tutup magicom ini, dan ia menghasilkan pengembunan seperti ini. Selanjutnya yaitu menyeblin. Menyeblin adalah perubahan wujud benda, perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu kapur barus. Kapur barus ini semulanya yaitu benda padat, dan saya akan hancurkan. Setelah hancur, kita menaruh kapur barus ini yang tadinya benda padat di atas kain berwarna hitam, dan kita biarkan dia terkena angin, dan lama kelamaan kapur barus ini akan habis atau menyusut. Nah, selanjutnya yaitu menghablur atau disposisi, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Nah, kita dapat mengambil contoh yaitu ketika kita memasak di dapur. Nah, lama kelamaan atap dapur kita akan membentuk seperti jelajah. Nah, itu disebut dengan disposisi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda tersebut. Yang pertama yaitu semakin tingginya suhu lingkungan tempat benda tersebut berada. Yang selanjutnya yaitu ukuran benda. Nah, benda memiliki ukuran besar dan yang kecil. Nah, jika benda yang tersebut memiliki ukuran besar, maka proses perubahan wujud benda tersebut akan berlangsung secara lama atau membutuhkan waktu yang lama. Nah, yang ketiga yaitu jumlah zat.
semakin banyak jumlah zat yang berubah, maka perubahan wujud akan semakin sulit pula. Nah, di sini saya juga menyampaikan sebuah contoh tentang pengembunan. Teman-teman bisa lihat proses pengembunan yang telah saya buat, yaitu ketika air panas yang memiliki suhu yang tinggi, kemudian saya tutup dengan sebuah piring, maka dia akan menghasilkan sebuah embun atau pengembunan. Bisa teman-teman lihat seperti contoh di sini, dia menghasilkan embun. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.